Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan NPM 2010631230043. Nama saya Muhammad Reza Lafian Fauzi dan partner saya yaitu Vivi Rahma Alaida dengan NPM 2010631230071 akan menjelaskan tentang soal 6.3 example 6.3 di buku Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering edisi ke-8 bukunya Himmelblau. Halamannya ada di 318. Di sini saya akan menjelaskan soal example 6.2 material bands for multiple units in which a reaction occurs. Di sini itu masih menggunakan bahasa Inggris. Memang bukunya buku dari bahasa Inggris, jadi saya sudah mentranslatekannya ke dalam Word agar lebih mudah dipahami untuk soalnya. Dari sini soalnya sini dari awal, dari in sampai ini, sampai galvan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang soal yang tadi. Di sini saya sudah mentranslatekannya ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti untuk kawan-kawan. Contoh 6.3, neraca material untuk beberapa unit yang melibatkan reaksi. Dalam menghadapi biaya bahan bakar yang lebih tinggi dan ketidakpastian pasokan bahan bakar tertentu, banyak perusahaan mengoperasikan dua tungku. Satu berbahan bakar gas alam dan yang lainnya dengan bahan bakar minyak. Di Ramat Corp, setiap tungku memiliki pasokan oksigennya sendiri. Tungku minyak menggunakan aliran oksigen sebagai sumber oksigen yang memiliki komposisi sebagai berikut. O2 20%, N2 76%, dan CO2 4%. Tumpukan gas dari kedua tungku keluar menggunakan tumpukan umum. Lihat gambar N6.3-nya. Ini gambarnya. Perhatikan bahwa dua keluaran ditampilkan di tumpukan umum untuk menunjukkan bahwa analisis tumpukan gas adalah pada basis kering, tetapi uap air juga ada. Komposisi bahan bakar minyak diberikan dalam fraksi mol, sehingga Anda tidak perlu repot-repot mengubah fraksi massa menjadi fraksi mol. Selama satu badai salju, semua transportasi ke Ramat Corp terputus dan para pejabat khawatir tentang cadangan bahan bakar minyak yang semakin menipis karena pasokan gas alam digunakan secara maksimal. Cadangan bahan bakar minyak hanya 560 bbl. Beberapa jam perusahaan dapat beroperasi sebelum ditutup jika tidak ada tambahan bahan bakar minyak yang dapat dicapai. Berapa mol per jam gas alam yang dikonsumsi? Beban pemanasan minimum untuk perusahaan ketika diterjemahkan ke dalam keluaran gas cerobong adalah 6.205 lbmol per jam. Gas cerobong kering. Analisis bahan bakar dan cerobong gas saat ini ditunjukkan pada gambar E6.3. Berat molekul bahan bakar minyak adalah 7,91 lb per lbmol dan densitasnya adalah 7,578 lb per galon. Setelah kita mengetahui persoalannya, kemudian kita lanjut ke bagian solusi. Nah, dari persoalan tadi diketahui bahwa sistemnya merupakan sistem terbuka dengan adanya keterlibatan dengan reaksi. Nah, di dalam persoalan tersebut ada dua subsistem. Kita ingin menghitung F atau untuk fuel oilnya dan G untuk yang natural gas dalam satuan lb mol per jam. Dan kemudian F dalam barrel per jam. Nah, jadi kita ingin menghitung F dan G dalam satuan lb mol per jam. Kemudian untuk yang F-nya kita konversi menjadi kesatuan barrel per jam. Nah, setelah itu kita lakukan langkah pertama sampai langkah keempat.
Nah, dari langkah 1 sampai 4 ini disebutkan bahwa meskipun neraca bahan spesies dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan neraca bahan unsur di dalam persoalan ini, karena neraca unsur lebih mudah diterapkan pada persoalan atau masalah ini. Satuan dari semua variabel yang nilainya tidak diketahui adalah LB mol. Daripada membuat neraca untuk setiap tungku, karena kami tidak memiliki informasi tentang aliran keluar individu dari setiap tungkunya, maka kami akan memilih untuk membuat keseimbangan keseluruhan, dan dengan demikian menggambar batas sistem dengan kedua tungku. Langkah kelima, di sini menggunakan basis yaitu 1 hour, maka P-nya itu sama dengan 6.205 LB mol. Kan tadi di soal juga diketahui 6.205 LB mol per jam. Kan karena basisnya 1 hour, jadi jamnya dicoret jadi 6.205 LB mol. Langkah 6 dan 7. Analisis derajat kebebasan yang disederhanakan adalah sebagai berikut. Anda memiliki 5 elemen dalam masalah dan 5 aliran yang nilainya tidak diketahui. A, G, F, A bintang, dan W. Karenanya jika keseimbangan mol unsur independen, Anda dapat memperoleh solusi unik untuk masalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang step 8 atau langkah 8 dari example 6.113. Step 8. Di sini Anda masukannya yaitu A dan G. Jadi A tambah G dan keluarannya itu adalah P. Stokes. Dan untuk yang sebelahnya itu di sini ada F sama A bintang, jadinya F tambah A bintang, keluarannya W. Jadinya kan aliran masuk sama dengan aliran keluar. Jadi A ditambah G sama dengan P, dan F ditambah A bintang sama dengan W. Lalu, jadi kalau kita tambahkan A tambah G sama dengan P ditambah F tambah A bintang sama dengan W itu jadinya A tambah G tambah F tambah A bintang sama dengan P tambah W. Di sini itu menggunakan basis 1 hour dan P sama dengan 6.205 LB mol. Pertama-tama kita akan mencari elemennya. Saya pisahkan. Karena apa? Karena gambarnya agak tidak muat di atas. Jadi saya pisahkan agar tidak bolak-balik. Jadi gambarnya saya taruh per elemennya. Jadi untuk elemen H. Elemen H untuk di yang A tidak ada, jadi 0. Di G itu hanya ada 4. CH4 ya. Hanya ini kan elemennya ada 4. Jadi 4 dikalikan 0,96. Dan di sini juga ada C2H2H2. Jadi 0,02 dikalikan 2. Ditambah F-nya di sini juga ada H2 yaitu 0,47. Jadi 0,47 kali 2 F-nya. Sama dengan untuk P-nya tidak ada H dan tambah W. Hanya ada 2. Jadi 2. Jadi W dikali 2. Jadi 3,88 G ditambah 0,94 F sama dengan 2W. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk mencari elemen yang kedua yaitu elemen N, elemen nitrogen maksud saya. Di A itu ada N2. Jadi 0,79 dikalikan 2. Untuk di G tidak ada, di F tidak ada, di A bintang ada N2 dikalikan 0,76, jadi 2 dikalikan 0,76 karena N-nya ada 2. Sama dengan di sini ada 0,8493 bisa diubah ke molnya dikalikan P 6.205. Jadinya 1,58A ditambah 1,552 A bintang sama dengan 10.539,813. Itu untuk persamaan yang kedua. Lalu untuk yang elemen O, di sini elemen O di sini ada 2 dan molnya 0,21, jadi 0,21 dikalikan 2. Untuk yang G di sini ada 2 juga. Jadi 0,02 dikalikan 2 dan di F ini tidak ada
oksigennya. Dan jika di A bintang itu ada 2, ada 0,20 dikalikan 2 ditambah 0,04 dikalikan 2 juga. Jadi terus lalu sama dengan P-nya 0, O2-nya di sini 0,413 dikalikan 6.205. Lalu untuk yang W-nya cuma 1, jadi plus W. Jadi bila dihasilkan 0,42A ditambah 0,04G ditambah 0,48 A bintang sama dengan 1870,187 plus W. Itu untuk persamaan yang ketiga. Untuk elemen S. Di elemen S ini di A tidak ada, di G tidak ada, di F ada, di A bintang tidak ada. Dan untuk di P ada S 0,001 mol dikalikan 6.205. Jadinya 0,03 F sama dengan 6,205. Jadi F-nya itu sama dengan 206,833. Atau bisa dibulatkan menjadi 207. Jadinya F-nya itu sama dengan 207 lb mol per hour. Untuk yang terakhir elemen C, di A itu tidak ada, di G di sini ada banyak, ada C4, C-nya 1, jadi 1 dikalikan 0,96. Terus ditambah C-nya di sini ada 2 dikalikan 0,2. Lalu ditambah C di sini 1 dikalikan 0,02. Jadi 1 dikalikan 0,02. Oke, sudah. Lalu di F-nya C-nya 0,50 saja. Terus di A bintangnya juga C-nya 0,04 saja. Dan satu elemen saja. Baru sama dengan P-nya di sini itu 0,1084 dikalikan dengan 6.205. Jadi hasilnya 1,02 G ditambah 0,50 F ditambah 0,04 A bintang sama dengan 622,622 untuk persamaan yang keenam. Kan di sini baru ditemukan yang F, jadi kita harus menemukan yang G-nya. Jadi mencari G untuk menggunakan persamaan ke-1 yaitu 3,88 G ditambah 0,94 F sama dengan 2W. Nih, persamaan yang ke-1. Yang ini. Lalu F-nya tinggal disubstitusikan aja. Jadi 3,88 G ditambah 0,94 dikalikan 207 sama dengan 2W. 3,88 G tambah 194,58 sama dengan 2W. 1,94 G ditambah 97,29 sama dengan W. Jadi W-nya itu dapatnya 1,94 G ditambah 97,29. Ini untuk persamaan ke-7. Untuk mencari yang G ya. Lalu yang persamaan kedua bisa kita sederhanakan. 1,58A ditambah 1,52A bintang sama dengan 10.539,813 itu bisa jadi 1,58A sama dengan 10.539,813 dikurang 1,52A bintang. Jadi A-nya ini pindah A bintangnya. Lalu dibagi dengan 1,58 jadinya 6.670,76 dikurang 0,96A bintang. Itu untuk persamaan yang ke-8. Baru substitusikan W dan A pada persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga mana? Yang ini. W sama G-nya kita substitusikan biar dapat W dan A-nya ya. W dan A-nya itu disubstitusikan biar dapat G. 0,42A ditambah 0,04G ditambah 0,48A bintang sama dengan 1870,187 tambah W. A-nya disubstitusikan dengan yang ini, sama W-nya juga yang disubstitusikan di pakai yang ini nih, menggunakan persamaan 7. Lalu dapat 280,2801,6 dikurang 0,48
4032 A bintang ditambah 0,04 G ditambah 0,48 A bintang sama dengan 1967,47 ditambah 1,94 G. Ini kita temuin antara A bintang sama A bintang. Seperti ini. Lalu G juga sama dengan G. Jadi 0,04 G ini pindah ruas jadi dikurang 1,94. Yang ini pindah ruas ke kanan 197,47 dikurang 2801,6. Jadinya 0,0768 A bintang dikurang 1,9 G sama dengan maaf tadi ada kesalahan sedikit, saya ulangi. Jadi 0,0768 A bintang dikurang 1,9 G dari hasil perhitungan yang ini dikurang 834,13 dari yang ini. Didapatkan G-nya itu ini tuh bisa dibagi dengan 0,0768. Jadinya A bintangnya sama dengan 24,73 G dikurang 10.861,067. Itu untuk persamaan 9. Terus lalu substitusikan F dan A bintangnya pada persamaan ke-6. 1,02 G ditambah 0,50 F ditambah 0,04 A bintang sama dengan 672,622. F-nya di sini adalah 607, jadi tinggal disubstitusikan aja. Untuk A bintangnya disubstitusikan dengan yang ini, didapatkan hasil langsung 1,02 G ditambah 103,5 ditambah 0,9892 G dikurang 434,442 sama dengan 672,6622. Jadi hasilnya 1,02 ditambah 0,9892 G sama dengan 672,662 ditambah 434,442 dikurang 103,5. Jadi langsung saja hasilnya G-nya itu sama dengan 499,48 lb/mol per hour. Selain F dan G-nya, di sini saya juga mencari W, A, dan A bintangnya. Sini untuk mencari W menggunakan persamaan ke-7 tinggal disubstitusikan aja yang G-nya, mendapatkan hasil 1056,2916 lb/mol per hour. Lalu untuk A bintangnya itu mensubstitusikan G pada persamaan ke-9. Yang mana persamaan ke-9? Yang ini. Didapatkan A bintangnya itu 1361,20 lb/mol per hour. Jadi belum. Mencari A dengan mensubstitusikan A bintang pada persamaan yang kedua. Jadi A 6670,76 dikurang 0,96 A bintang. A bintangnya tinggal diganti 1361,20. Didapatkan 5364,008 lb/mol per hour. Jadi didapatkannya itu A sama dengan 5364,008 lb/mol per hour, G-nya 499,48 lb/mol per hour, F-nya 207 lb/mol per hour, A bintangnya 1361,20 lb/mol per hour, dan W-nya 1056,2916 lb/mol per hour. Jadi untuk sebenarnya yang pentingnya itu hanya G dan F-nya saja, karena yang dibutuhkan hanya G dan F-nya saja. Tetapi bila agar lebih detail lagi, didapatkannya A. Lalu saya akan mencari A bintangnya dan A bintang, A dan W-nya agar lebih detail. Selanjutnya adalah langkah 9. Dalam langkah 9 ini, kita menyelesaikan neraca S untuk F. Ketidakakuratan dalam konsentrasi SO2 akan menyebabkan beberapa kesalahan dalam F. Nah, sulfur adalah komponen pengikat. Kemudian, kita selesaikan 4 neraca lainnya secara bersamaan untuk G. Nah, keempat neraca lainnya ini yang dimaksud adalah yang dari tabel tadi, neraca keseluruhan untuk elemen-elemen. Nah, yang di sini
lalu disederhanakan. Di langkah 8 kita sudah menyederhanakan dan menemukan bahwa untuk nilai A, G, F, A bintang, dan W. Dan ini dalam satuan lb mol per hour. Nah, sedangkan di dalam soal yang diminta adalah menghitung F dan G dalam lb mol per jam, dan kemudian F dalam barel per jam. Kemudian selain itu, diminta juga kita untuk menentukan berapa jam perusahaan dapat beroperasi sebelum ditutup jika tidak ada tambahan bahan bakar minyak yang dapat dicapai. Nah, oleh karena itu, di sini, karena kita sudah menemukan nilai F dan G, F-nya yaitu 207, G-nya 499,48 di sini. Nah, setelah itu, karena dimintanya untuk G adalah dalam satuan lb mol per hour, maka ini adalah hasilnya. Sementara untuk yang F, kita diminta juga untuk menentukan dalam satuan barrel per hour, dan hasilnya kita gunakan untuk menghitung waktu operasi perusahaan. Nah, setelah itu kita konversi F tadi dari lb mol per hour menuju atau menjadi barrel per hour. Tadi di sini 207 lb mol per hour. Setelah itu kita kalikan dengan MR-nya, MR dari fuel oil-nya atau dari F-nya, yaitu 7,91 lb per lb mol. Ini diketahui di dalam soal. Lalu kita kalikan lagi dengan densitasnya, yaitu 7,578 lb, jadi gal per 578 lb, lalu kita kalikan dengan barel. Satu barel yang sama dengan 42 gal, jadi barel per 42 gal. Nah, di sini kita lihat satuannya bahwa di sini ada lb mol, lalu di sini juga ada lb mol, maka bisa kita bagi. Lalu di sini ada lb, di sini ada lb, kita bagi atau coret. Di sini juga ada gal, di sini ada gal, juga coret. Nah, sehingga yang tersisa satuannya adalah barel per hour atau per jam. Setelah itu, di sini angkanya kita kalikan. 207 dikali 7,91, lalu dibagi dengan 7,578 bagi 42. Nah, setelah kita hitung, maka yang dihasilkan adalah 5,14. Dengan satuan yang tersisa tadi adalah barel per hour. Maka konsumsi bahan bakar minyak atau F-nya dalam satuan barel per hour yaitu 5,14. Nah, setelah itu, karena tadi ditanyakan waktu operasi pabrik, di sini berapa jam perusahaan dapat beroperasi sebelum ditutup jika tidak ada tambahan bahan bakar minyak yang dapat dicapai. Nah, menghitungnya, kita tinggal membagi cadangan bahan bakar minyaknya dengan tadi konsumsi bahan bakar minyaknya. Nah, karena diketahui di dalam soal bahwa cadangan bahan bakar minyak itu sebesar 560 barel, maka tulis di sini 560 barel dibagi dengan konsumsi bahan bakar minyak tadi, yaitu 5,14 barel per hour atau per jam. Nah, setelah kita bagi, maka ditemukan hasilnya adalah 109 hour atau 109 jam. Nah, sekian pemaparan atau penjelasan mengenai contoh soal 6.3 mengenai material balance atau neraca bahan untuk beberapa satuan yang melibatkan reaksi. Untuk kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.